Imam Az-Zahabi saja, beliau yang tidak lain murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, beliau katakan ketika mengatakan sebuah hadis dibandingkan dengan pendapat ulama, maka hadis ini syaratnya dia harus pernah difatwakan oleh ulama sebelumnya. Kalau bukan ahli hadis, jangan sembrono, jangan sembarangan menggunakan yang namanya hadis. Kenapa? Imam kita, yaitu diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa, beliau katakan al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu secara teks sangat membahayakan, kecuali bagi para ahli fikih. Kaum muslimin wal muslimat, dimanapun kita berada, semoga mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang bagi seorang sosok manusia biasa yang kemudian mengambil peran dalam ilmu hadis, dalam masalah ijtihad dengan hadis. Kenapa? Bagi orang yang tidak ahli dalam masalah ijtihad, jangan main-main dengan hadis, jangan sembrono menggunakan hadis sebagai sebuah pendapat. Kita melihat di dalam agama kita ada beberapa ilmu, cabang ilmu kita sangat luas. Misalnya ilmu hadis itu, Imam Abu Hanifah misalnya, beliau pernah berkumpul dengan kawannya bernama Al-A'mash. A'mash itu seorang perawi hadis. Suatu ketika A'mash kedatangan tamu. Tamunya ini dia bertanya kepada A'mash tentang sebuah hukum. Ketika bertanya, A'mash tidak bisa menjawab. Lalu di sisinya ada kawannya bernama Abu Hanifah. Kemudian beliau katakan, "Wahai Abu Hanifah, jawablah pertanyaan orang ini." Setelah itu Abu Hanifah menjawab dengan sebuah hukum. Lalu A'mash ini bertanya, "Min aina qulta hadza?" Abu Hanifah, dari mana kamu menampilkan pendapat ini? Abu Hanifah menjawab, "Minal hadis alladzi haddatsanah." Ini hadis saya peroleh dari kamu. Maka beliau mengatakan, A'mash ini berkata, "Al-fuqaha atau antumul atibba wa nahnu sayadilah." Engkau, ulama dari kalangan ahli fikih, ibaratnya adalah seorang dokter. Sementara kami, kalangan ahli hadis, adalah ibaratnya sebagai apoteker. Orang yang menyediakan obat dalam bentuk kelayakan, dalam bentuk dosis, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, ulama-ulama kita dahulu, orang yang menjadi ahli hadis tidak sembrono menggunakan sebuah hadis. Orang-orang yang kemudian di bidang masalah ilmu fikih, dia pun juga berhati-hati ketika menggunakan sebuah hadis berkenaan dengan status hadisnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq bahwa Imam Ahmad berkata, "Kanal fuqaha atibba." Ulama-ulama ahli fikih itu ibaratnya adalah seorang dokter. Kemudian wal muhadditsun as-sayadilah. Orang-orang yang ahli di bidang hadis adalah ibaratnya seperti tukang obat, apoteker. Falamma ja'a asy-Syafi'i, ketika Imam Syafi'i datang, kana tabiban saydalaniyan. Beliau ini ya ahli fikih, ahli dokter, dia juga ahli hadis ataupun sebagai apoteker. Jadi sekali lagi, zaman kita ulama dahulu, mereka tidak sembrono. Mereka tidak gampangan, mereka tidak semaunya sendiri dalam menggunakan hadis untuk kemudian menelorkan sebuah hukum darinya. Bahkan Imam Az-Zahabi, beliau melakukan sebuah riset, melakukan analisa dari beberapa pendapat orang. Ketika ada orang mengatakan al-hadis aula min qauli Syafi'i, kita langsung merujuk kepada hadis lebih utama daripada pendapat Imam Syafi'i katanya. Kata beliau, hadza jayyid, perkataan ini bagus, tapi hati-hati. Orang yang mengatakan seperti itu, dia harus menggunakan hadis, asalkan hadis ini pernah digunakan oleh imam-imam sebelumnya.
misalnya oleh Al-Auza'i, misalnya oleh Abul Laits dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, Imam Az-Zahabi saja, beliau yang tidak lain murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, beliau katakan ketika mengatakan sebuah hadis dibandingkan dengan pendapat ulama, maka hadis ini syaratnya dia harus pernah difatwakan oleh ulama sebelumnya. Kalau bukan ahli hadis, jangan sembrono, jangan sembarangan menggunakan yang namanya hadis. Kenapa? Imam kita, yaitu diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa, beliau katakan, al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu secara teks sangat membahayakan, kecuali bagi para ahli fikih. Kenapa? Ahli fikih itu yang punya metode ilmunya, yaitu diantaranya ilmu usul fiqh, yang mengetahui bagaimana menganalisa dalil, menganalisa hadis, lalu dicocokkan dengan realita, mana yang menyambungkan, mana realitas yang kemudian menjadi penghubungnya. Ini sekali lagi adalah yang bisa adalah ulama ahli fikih dan ulama yang tentunya juga ahli dalam ilmu usul fiqh. Kalau tidak pernah belajar ilmu usul fiqh, kalau tidak pernah mendalami ilmu gramatika Arab, kalau tidak pernah sedikit pun tahu tentang ilmu sastra Arab, tolong jangan gunakan ini. Ini berbahaya. Ibaratnya Anda sakit perut, lalu Anda datang ke apotik, di sana tidak ada petunjuk obat, lalu Anda mengambil sesuatu obat di sana, padahal Anda tidak pernah tahu itu dosisnya berapa, itu untuk penyakit apa, lalu Anda telan. Pasti membahayakan. Sehingga sekali lagi, untuk obat yang perlu kita minum, kita pasti membutuhkan dokter, juga apoteker. Demikian hadis. Hadis itu ketika kita gunakan sebagai sebuah hukum di dalam agama kita, dia tidak lepas dari dua orang, yaitu ahli hadis dan juga ahli fikih. Baru kalau ini sudah ditetapkan oleh kedua ulama ini, kita tinggal mengamalkan, kita tinggal melaksanakannya. Oleh karenanya, tolong pertimbangkan kembali, tolong hati-hati lagi dengan ucapan-ucapan yang sembrono di antara kita. Langsung merujuk ke Quran hadis. Padahal yang dirujuk itu adalah Quran terjemah dan hadis terjemah. Kita tidak pernah bisa menengok bagaimana rumitnya ulama-ulama yang mensyarah hadis, yang memberi penjelasan hadis secara gamblang, secara lebar, secara mendalam dan luar biasa. Oleh karenanya, tepat bagi ulama-ulama kita yang sangat ekstra hati-hati dalam menggunakan dalil hadis, sebab ini bukan ilmu sembarangan kalau hanya sekedar bisa membaca. Oleh karenanya, umat Islam dimanapun kita berada, bagaimanapun cara kita memahami hadis, kita harus merujuk kepada para pakarnya, yaitu ahli hadis dan juga ahli fikih. Dengan demikian, apa yang kita amalkan, ilmunya sesuai, kemudian juga fatwa dari ulamanya juga jelas, sehingga apa yang kita amalkan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, sekilas ini yang bisa saya sampaikan dan semoga ada manfaatnya bagi kita untuk mengamalkan kandungan yang terdapat dalam ilmu hadis yang sudah difatwakan oleh para ulama kita.